Kalian pernah kepikiran nggak? Kenapa bangsa Eropa kayak Portugis, Spanyol, Belanda, bahkan Inggris rela menempuh perjalanan jauh ke Indonesia? Jawabannya simple tapi powerful. Dan itu adalah rempah-rempah. Zaman dulu, cengkeh, pala, dan lada punya nilai yang setara emas di Eropa. Mari kita bahas kenapa jalur rempah ini bikin Indonesia jadi rebutan banyak negara. Bayangin hidup di Eropa abad ke-15. Makanan di sana itu hambar, cuma daging atau roti tawar. Apalagi di makanan mereka sering basi. Karena belum ada kulkas atau alat pengawet. Di sinilah rempah-rempah berperan penting. Rempah seperti cengkeh dan pala dipakai untuk mengawetkan makanan. Selain itu, rempah juga membuat makanan lebih enak dan dianggap bisa menyembuhkan penyakit. Orang Eropa rela bayar mahal buat mendapat setitik rasa dari timur. Portugis jadi negara pertama kru yang menemukan jalur laut langsung ke Asia. Pada awal abad ke-16, mereka tiba di Maluku, tepatnya di Ternate dan Tidore. Maluku waktu itu dikenal sebagai pusat penghasil rempah dunia. Awalnya Portugis datang untuk berdagang, tapi lama-kelamaan mereka mencoba menguasai wilayah ini. Di sisi lain, Spanyol juga mulai datang ke Maluku dan jadi saingan berat Portugis. Karena persaingan makin panas, Portugis dan Spanyol akhirnya membuat kesepakatan. Mereka menandatangani perjanjian Zaragoza pada tahun 1529. Intinya, perjanjian ini membagi wilayah kekuasaan biar nggak terjadi konflik di Asia. Portugis mendapatkan Maluku, sementara Spanyol fokus di Filipina. Dengan perjanjian ini, jalur rempah jadi tertutup bagi bangsa lain, termasuk Belanda yang baru akan datang. Pada akhir abad ke-16, Belanda nggak mau kalah. Mereka datang dengan perusahaan besar, VOC, singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. Mereka nggak cuma dagang, tapi juga mendirikan benteng dan menguasai pelabuhan. Belanda membuat aturan ketat untuk menjaga harga rempah tetap tinggi. Akhirnya, Belanda berhasil memonopoli perdagangan rempah. Dari situ, mereka mendirikan Hindia Belanda. Ini dikenal sebagai masa kolonial Belanda di Nusantara. Kedatangan bangsa Eropa lewat jalur rempah membawa perubahan besar di Nusantara. Di satu sisi ada pertukaran budaya, bahasa, dan teknologi. Tetapi di sisi lain kekayaan alam banyak diambil. Kerajaan-kerajaan Nusantara jadi terpecah. Ada yang bekerja sama dengan bangsa Eropa, dan ada juga yang memilih untuk melawan. Jadi jalur rempah ini bukan cuma soal bisnis, tapi juga dating bertry dan different hand in